Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita memperingati Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Sebagai lagu pembukaan kita naikkan lagu Salam Maria. Salam Maria, rahmat Tuhan serta Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami, doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Paus Fransiskus pada tahun 2018 menetapkan bahwa perayaan ini dimasukkan dalam tata Missale Romano, di dalam tata liturgi kita, dalam buku-buku doa kita. Dan peringatan ini sesungguhnya merupakan ajakan bagi seluruh gereja untuk meneladan sikap keibuan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Santo Agustinus mengatakan bahwa Bunda Maria sebagai Bunda Gereja mendampinginya dalam kelahiran barunya, dan itu kita dengarkan dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana Maria mendampingi para rasul untuk menantikan kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah mereka. Dan Bunda Maria yang selalu setia inilah juga yang mendampingi putranya sendiri dan setiap anaknya yang dipercayakan kepadanya, seperti yang kita dengarkan nanti dalam bacaan Injil. Yesus di puncak salib menyerahkan semua anaknya, semua muridnya kepada Sang Bunda sendiri. Maka mari kita bersama-sama dengan seluruh gereja merayakan sukacita ini. Dan Beato Paulus ke-6 di tahun 1964 ketika menetapkan gelar Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja ini, mengajak seluruh umat beriman untuk menghayati kelemah lembutan seorang Bunda Gereja yang selalu menjaga dan melindungi anak-anaknya. Kita semua kerap kali juga gagal dalam menghayati sifat keibuan gereja dalam kehidupan kita. Kerap kali kita mudah untuk menghakimi sesama, kerap kali mungkin kita juga melukai hati sesama. Maka mari kita mohon belas kasih dan pengampunan agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan kita ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra Tunggal-Mu yang dipaku di kayu salib telah memilih Santa Perawan Maria bundanya untuk menjadi bunda kami juga. Semoga dengan pertolongan kasih-Nya gereja-Mu semakin berbuah limpah dari hari ke hari dan bersukacita dalam kekudusan anak-anak-Nya, serta mampu merangkul seluruh keluarga umat manusia.
kami juga bersama-sama mendoakan dalam Ekaristi ini untuk suami, ayah, opa yang terkasih Bapak Peter Yau yang telah kembali ke pangkuan Bapa 7 hari yang silam. Sudilah Engkau menyucikan jiwa hamba-Mu ini, mengampuni segala dosanya, menguduskannya, dan menyatukannya dengan kawanan para kudus di surga. Dan di sana dia mengalami sukacita yang abadi, memandang Engkau dari wajah ke wajah. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa orang wanita serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Refrain. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Sebab tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Refrain. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa Tuhan menghitung, ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalam-Mu. Refrain. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah engkau perawan yang mengandung Tuhan. Engkaulah Bunda Gereja yang bersukacita yang mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus Kristus Putra-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena.
Ketika Yesus melihat ibunya dan murid dan dia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid ini, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus," supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah murid-murid prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil banyak bertutur mengenai kisah keluarga. Dan juga perikop dari Injil Yohanes yang dibacakan kepada kita pada peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja adalah sebuah kisah keluarga. Dan ironinya kisah ini adalah kisah penderitaan. Maria sebagai seorang ibu menyaksikan putranya wafat di kayu salib. Sebuah kematian yang sangat memilukan hati. Seorang ibu yang melahirkan anaknya dari kandungannya, yang menggendongnya waktu dia masih kecil, yang mengajarnya untuk berjalan, mengajarnya untuk mengenal dunia, menjadi mandiri, dan kemudian pergi untuk mencari jalan hidupnya sendiri. Kini adalah seorang ibu yang memandang putranya di kayu salib, wafat dengan sangat mengerikan. Tetapi apa yang menjadi kekuatan seorang ibu adalah komitmen dan kesetiaannya. Seorang ibu yang melahirkan anaknya, sejak dia melahirkan sang anak, ada sebuah janji dalam hatinya bahwa dia akan memelihara dan membesarkannya sampai akhir hayatnya. Dan saya kira Anda yang adalah ibu pasti mengerti apa yang menjadi perasaan Bunda Maria. Dan salib yang paling berat dari seorang ibu seperti Maria adalah melihat putranya mengalami penderitaan yang begitu berat. Dan ini juga terjadi pada diri kita. Kalau Anda seorang ibu dan Anda melihat anak Anda menderita, Anda pasti akan susah sekali. Tetapi demikianlah kisah kasih seorang ibu yang tidak pernah mengenal kata selesai. Seorang ibu akan menemani perjalanan anaknya sampai juga dengan akhir kehidupannya sendiri. Maka kalau kita merayakan sebenarnya peringatan wajib Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja, kita merayakan sebenarnya perayaan kita sebagai kaum beriman, tetapi lebih luas daripada kaum ibu. Sesungguhnya setiap kaum beriman diundang menjadi seperti Bunda Maria, merasakan bagaimana menjadi Bunda Gereja yang selalu memiliki tempat untuk orang-orang yang juga mengalami perjuangan hidup, bahkan sampai pada penderitaan. Dan maksud Paus Fransiskus sebenarnya menetapkan perayaan ini dan memasukkannya dalam tata liturgi Gereja Katolik Romawi sejak tahun 2018
adalah untuk mengajak kaum beriman memiliki hati yang penuh belas kasih. Di dunia modern sekarang ini banyak orang yang kehilangan kata belas kasih ini. Di dunia ini ketika orang mengandalkan kemampuannya dan menghormati serta memuja namanya keberhasilan dan materialisme, individualisme dan konsumerisme, dan semua isme yang membuat manusia terpisah satu dengan yang lain meskipun berada dalam satu atap dan hidup dalam satu bumi yang sama. Kita membutuhkan manusia-manusia yang punya hati seorang ibu. Sebagai suami pun Anda harus memiliki hati seorang ibu. Dalam arti Anda juga punya belas kasih. Anda memiliki rahim di mana di sana kehidupan tidak hanya dimunculkan, tetapi juga dipelihara. Dan sifat khas dari seorang ibu adalah kerahimannya ini. Dan karena itu sebenarnya Paus mengajak kita semua bahwa gereja jangan menjadi seperti ghetto, seperti rumah yang tertutup hanya untuk orang-orang yang merasa dirinya benar dan baik-baik saja. Melainkan gereja harus menjadi seperti rahim yang mengandung juga dan memberikan kehidupan kepada orang-orang yang bahkan mungkin di mata dunia dikategorikan sebagai bukan siapa-siapa. Orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang diterpinggirkan, mereka juga harus mendapatkan tempat di dalam gereja. Dan karena itu Paus sebenarnya mengundang para gembala umat, biarawan-biarawati dan semua umat beriman untuk belajar dari karakter seorang Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Yesus ketika wafat disalib mengatakan kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sebenarnya berkata kepada murid-muridnya dan bukan hanya kepada satu orang murid. Kalau kita membaca teks Yunaninya kita tahu persis, Yohanes menggunakan bentuk plural untuk menyebut murid dan bukan hanya satu murid. Dan itu sebabnya itu mewakili kita semua. Kita menerima Bunda Gereja sebagai Bunda kita. Tetapi itu berarti juga bahwa kita menimba dan membiarkan diinspirasi oleh Sang Bunda sendiri dengan karakternya, dengan sifat keibuannya. Maka konkretnya adalah kita bisa bertanya pada diri kita, bagaimana dalam hidup kita ini kita dapat berlaku seperti seorang ibu. Seorang ibu yang penuh cinta, penuh kasih dan pengampunan, selalu memberikan apa yang terbaik untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Terutama kalau kita bicara mengenai keluarga, kita memberikan apa yang terbaik untuk pasangan, untuk anak-anak, untuk orang tua kita. Di sana kita mewujudkan gereja yang penuh belas kasih. Di zaman sekarang ini, saudara-saudari, krisis yang paling besar terjadi justru di dalam keluarga. Ketika orang tidak lagi peduli satu sama lain, ketika orang mengejar ambisi, ketika orang hanya mengejar materi dan melupakan ikatan cinta yang begitu indah yang dibangun oleh Allah di dalam keluarga. Kesetiaan Maria sampai akhir pada putranya juga menjadi tantangan bagi kita. Tidak hanya berani untuk memulai, tetapi berani untuk setia dalam proses yang berat sekalipun, dan sampai akhir tetap berada bersama dengan orang yang kita sayangi. Dan semoga sekali lagi kasih seorang ibu seperti Santa Perawan Maria juga selalu hidup di dalam keluarga kita masing-masing. Amin.
mengasihimu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima persembahan kami dan jadikanlah roti dan anggur ini wujud nyata misteri keselamatan-Mu yang mampu mengobarkan hati kami dengan kasih Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Semoga kami semakin sehati berdoa bersamanya dan turut mewujudkan karya penebusan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami mewartakan kemuliaan-Mu yang terpantul pada wajah para kudus-Mu, terutama pada peringatan Santa Perawan Maria, Bunda Gereja ini. Kami mengagungkan kemurahan-Mu dengan menggemakan lagu pujian. Sebab seluruh bumi dan segala zaman menyaksikan karya agung belas kasih-Mu ketika Engkau memilih Santa Perawan Maria, hamba-Mu yang bersahaja. Lewat dia Engkau menganugerahkan kepada kami penyelamat umat manusia, yakni Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, laskar malaikat bersembah sujud memuji Dikau. Maka perkenankanlah kami menggabungkan suara bersama mereka dan dengan suka hati berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan
dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan hambamu, Bapak Peter Yau, yang telah Engkau panggil ke hadiratmu 7 hari yang silam. Ketika dibaptis saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus, ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Kristus dalam kebangkitan. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, mempelai yang amat setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Perpaduan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus.
kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji mata-Mu, Biji mata-Mu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, Biji mata-Mu, dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Ketika tergantung di kayu salib, Yesus berkata kepada murid yang Dia kasihi, "Inilah ibumu." Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, karena kemurahan-Mu kami menerima janji penebusan-Mu dalam Ekaristi yang telah kami sambut ini. Kami mohon dengan rendah hati, semoga dengan pertolongan Bunda Perawan Tersuci, Gereja-Mu mampu menerangi segala bangsa dengan tekun mewartakan Injil. Semoga rahmat Roh Kudus yang Kau curahkan memenuhi seluruh bumi dan mengantar kami ke hidup yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada teman-teman yang telah melayani kita, juga terutama teman-teman dari karismatik yang telah melayani kita dengan puji-pujiannya. Dan mari kita tutup perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga, semoga kita sekalian, keluarga kita, pekerjaan dan juga pelayanan kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi kita sudah selesai. Syukur Syukur kepada pada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Mengasihi Maria, kerinduanku, menjadi abdinya jika hidupku. Ya Bunda surgawi, sambut baktiku. Kini ku haturkan doa padamu. Maria pemurah, Ratu surgawi, Engkaulah bundaku, aku anakmu. Janganlah biarkan apapun juga memisahkan kita kini dan